Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567613, UPBJJ UT Bandung, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 dengan nama mata kuliah Pemrograman Berbasis Web dengan kode mata kuliah MSIM 4309. Di tugas 3 ini untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js diperlukan beberapa persiapan. Untuk itu, Anda diharapkan dapat melakukan instalasi sham dan selanjutnya membuat database yang dengan nama database adalah pendidikan dan nama tabel adalah mahasiswa. Selanjutnya dari tabel tersebut, buatlah struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi. Oke, di tugas 3 ini berarti kita harus menginstal sham, kemudian membuat database dengan nama database-nya itu pendidikan, kemudian nama tabelnya itu mahasiswa. Dan di dalam data mahasiswa, tabel mahasiswa itu diisi 5 data. Oke, sebelum saya sudah menginstal sham, di sini saya menggunakan sham versi 8.1 ya. Ini versi terbaru. Kemudian di sini karena saya sudah menginstal, kemudian di langkah kedua yaitu mengaktifkan Avast dan MySQL. Di sini untuk mengaktifkannya kita tinggal ke Manage Server, terus di sini MySQL Database kita klik Start. Nah, dipastikan statusnya itu dari stop jadi running ya. Kalau misalkan masih stop, kita start lagi. Di sini untuk membuktikan di langkah ketiga itu uji Apache aktif. Untuk menguji apakah Apache aktif atau tidak, kita tinggal menggunakan ini, localhost, kita enter. Maka jika tampilannya seperti ini, berarti Apache web servers-nya itu sudah aktif. Kemudian di langkah selanjutnya, uji MySQL. MySQL juga sama, kita tinggal tambahkan PHP MyAdmin. Dashboard ini kita ubah jadi PHP MyAdmin. Kita enter. Maka tampilan dari PHP MyAdmin ini akan seperti ini. Dashboard-nya ya. Kemudian di langkah selanjutnya, ini saya sudah membuat database struktur database-nya dengan nama database yaitu pendidikan. Kemudian nama tabelnya itu mahasiswa. Pada tabel mahasiswa ini terdapat kolom ID, nama, NIM, jurusan, semester dengan tipe data ID integer, nama varchar, NIM integer, jurusan varchar, semester integer. Integer ini tipe data yang hanya bisa diisi oleh angka. Kemudian varchar ini variabel karakter. Ini bisa dianggap sebagai karakter ya, atau string untuk mengisi selain angka. Angka juga bisa, tapi lebih ke karakter-karakter dalam bentuk string gitu. Kemudian di sini panjang maksudnya itu panjang dari value-nya ya. Misalkan ID ini bertipenya integer dan panjangnya 3, berarti maksimal yang bisa diisi yaitu 999. Jadi kalau mau jadi 9.000 itu tidak bisa. Kemudian nama 30, NIM 6, jurusan 20, dan semester itu 1. Lalu di sini struktur isian tabelnya itu data-data ya, data-data mahasiswa yang seperti saya tunjukkan pada layar. Ini NIM-nya, ini jurusan, dan ini semester. Kemudian di langkah selanjutnya kita buat klik New Database. Nah, di sini sebelum saya sudah membuat database, yaitu bernama pendidikan. Ini kalau kita mau buat baru, yaitu dengan klik New. Nah, di sini kita ketikkan nama database-nya. Misalkan, kita coba contoh nama database-nya, coba database. Nah, kita tinggal klik. Nah, kemudian setelah terbuat, kita juga akan membuat tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ini kita tambah sama dengan masukkan nama tabel,
masukkan jumlah kolom. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini tabel mahasiswanya. Lalu kolomnya itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau di contoh untuk pembuatannya, kita tinggal coba tabel misalkan. Kita isikan 5, klik. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita buat isi tabel. Isi tabel ini seperti yang saya bilang tadi, ini kolomnya ya. Apa yang mau diisi, ID, kemudian nama, terus name, kemudian jurusan, dan semester. Kita ketikkan. Ini integer, nama kita buat varchar, name kita buat integer, jurusan kita buat varchar, dan semester kita buat integer. Di sini untuk value-nya sendiri 1, kita buat 20, ini 6, 30, dan ini 3. Jika sudah diisi seperti ini, kita tinggal save. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika pada database pendidikan, mahasiswa dia akan tampil seperti ini. Structure-nya akan tampil seperti ini. Ini udah sama. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, yaitu membuat primary key. Di sini saya membuat primary key-nya itu ini ya, ID. Jadi tinggal diklik, select ID ini, kemudian kita pilih primary key. Nah, primary key ini untuk apa? Digunakan untuk memberi nilai unik kepada table ini. Kemudian untuk membuat primary key-nya, kita coba contohkan ya. Kita select ini, centang di bagian ID, kemudian kita pastikan klik primary. Jika icon kunci sudah muncul di samping ID, dan di sini sudah ada message successful, berarti ID sudah menjadi primary key. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah menetapkan primary key, kita membuat isi kolom tabel dengan data. Nah, isi kolom tabel dengan data itu kalau di tabel mahasiswa, itu akan tampil seperti ini ya. Ini nama mahasiswanya. Terus kalau kita coba contohkan, di sini kita ke insert, ke menu insert, kita klik. Lalu di sini muncul ya, no value, kita buat misalkan namanya nomor 1, terus namanya Jason, NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jurusannya sistem informasi, kemudian semesternya 5. Nah, di sini kita tinggal klik go, maka dia akan langsung tersimpan. Atau kalau mau sekaligus, tidak perlu satu-satu, kita buka ignore ini, dan isikan. Kemudian kalau misalkan ingin lebih dari 3, atau misalkan 4, akan otomatis membuat tabel form seperti ini. Tinggal kita ignore kalau tidak mau menggunakan. Jadi karena kita di satu saja, cukup ini, kita go. Nah, jika ada notifikasi row inserted, berarti sini udah dimasuk. Di sini tinggal kita pindah saja ke browse. Nah, di sini menandakan bahwa kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti data JSON ini sudah masuk ke dalam tabel coba tabel. Dan seperti yang saya perlihatkan di layar, untuk mahasiswa juga sama ya. Jadi ketika kita sudah insert di sini, maka data akan tampil di menu browse ini dan list-listnya. Begitu. Sehingga ini sudah dapat disimpulkan bahwa kita sudah berhasil membuat tabel baru pada PHP MyAdmin. Seperti yang diminta ya. Itu membuat 5 tabel dengan database pendidikan dan tabel mahasiswa. Ini database, ini tabel, dan ini isiannya.
Mungkin segitu saja pada tugas ketiga ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.